Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dari kelas 3A dengan NIM 2100604. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas ujian akhir semester matkul pertumbuhan dan perkembangan anak dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Nur Alif MPD. Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada, coba jelaskan apa kaitannya konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Ya. Baik, jadi pendidikan jasmani itu adalah suatu pelajaran yang membantu para siswanya untuk dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik secara fisik, kemudian motoriknya, lalu mental dan sosial belajarnya gitu, dan serta perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan bukan karena pengaruh faktor keturunan ataupun kematangan gitu. Jadi perubahan perilaku yang diharapkan dari belajar bersifat melekat secara permanen. Proses belajar sendiri itu dapat diamati secara langsung, lalu keterlaksanaannya itu hanya dapat ditafsirkan berdasarkan perilaku yang nyata atau yang diamati, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya yaitu untuk pertanyaan kedua, yaitu ada, coba jelaskan tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Oke, jadi manusia itu kan adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, masa ke masa. Nah, dari dalam kandungan, mulai dari lahir, kemudian menjadi dewasa, lalu menjadi tua, seperti itu. Nah, kemudian pada saat itulah terjadi suatu proses perubahan dalam segi aspek fisiknya, kemudian motoriknya, lalu pikiran, emosi, dan sosial gitu. Nah, pola-pola perubahan ini tuh mulai bersifat meningkat, kemudian menurun. Nah, peningkatannya itu terjadi dalam proses pertumbuhan, kemudian perkembangan, kematangan, lalu penurunannya itu terjadi dalam proses penuaannya, seperti itu. Kemudian perkembangan hidup manusia itu secara umum itu terjadi ada 5 fase, yaitu fase pertama itu adalah sebelum lahir, kemudian fase bayi, lalu masuk ke fase anak-anak, lalu ke remaja, dan terakhir ada dewasa. Jadi setiap fase itu perkembangan itu terjadi dalam batasan usia tertentu. Perkembangannya itu setiap fase didasarkan pada kecenderungan, karakteristik, kemudian perkembangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu dalam usianya. Lalu pertanyaan ketiga yaitu kenapa stunting sangat berbahaya bagi generasi mendatang gitu. Oke, jadi apa sih bahaya yang mengancam stunting gitu? Jadi stunting ini tuh kan disebabkan oleh kurangnya nutrisi sejak bayi atau dalam kandungan gitu, yang pada masa awal setelah lahir itu sehingga mengakibatkan masalah kesehatan sepanjang hayat gitu. Dan dampak dari stunting ini tuh juga mengakibatkan penurunan IQ yang sangat rendah, hingga resiko yang lebih besarnya itu terhadap diabetes dan kanker gitu. Nah, mengapa sih stunting ini tuh menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan yang sudah berlangsung lama tapi belum terselesaikan gitu sampai saat ini. Ya, masalah stunting ini tuh penting untuk diselesaikan karena kan berpotensi mengganggu potensi SDA atau SDM atau sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan. Nah, bahkan kematian anak tuh hasil dari survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting berada pada 27,67% pada tahun 2019 gitu. Nah, jadi si dampak dari stunting ini tuh bukan hanya kepada orang yang mengalaminya gitu, tetapi juga pada segi ekonomi.
yaitu penderitanya itu memiliki sistem kekebalan yang sangat lemah atau rentan terkena penyakit gitu. Kayak contohnya tadi seperti diabetes dan kanker, lalu cenderung meninggal lebih awal dari orang awam pada umumnya seperti itu. Lalu juga berdampak pada perekonomian negara, yang dimana pemerintah itu pada saat itu telah menetapkan target untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2045, yang didukung adanya bonus demografi yang dengan banyaknya usia produktif dalam beberapa dekade mendatang. Tetapi jika si stunting ini itu tetap pada level saat ini, ya atau lebih dari 1/4 dari angkatan kerja tersebut akan kurang sehat dan produktif gitu. Nah, daripada yang seharusnya, hal ini juga menghambat pembangunan bangsa dan mengakibatkan jutaan orang itu di bawah kemiskinan gitu, yang seharusnya itu bisa dihindari seperti itu. Lalu pertanyaan keempat yaitu ada apa yang akan dialami siswa jika si siswa tersebut mengalami stunting. Oke. Jadi yang akan dialami si siswa tersebut itu, si siswanya itu akan mempunyai tubuh yang pendek, atau dalam masa pertumbuhannya itu akan lambat dibandingkan dengan anak-anak yang sehat atau mempunyai gizi yang seimbang. Kemudian tubuh pendek itu merupakan salah satu ciri dari anak pengidap masalah stunting. Kemudian si anak tersebut akan kekurangan gizi kronisnya yang akan menghambat pertumbuhan massa ototnya gitu. Kemudian si anak stunting ini tuh juga akan terlihat lebih mudah kelelahan gitu atau kecapean dibandingkan dengan anak yang lincah pada umumnya gitu. Lalu dampak atau resiko terbesarnya itu si anak akan mengalami obesitas dan sulit untuk mengajarkan atau mengerjakan kegiatan dasar sehari-harinya. Intinya si anak akan mengalami permasalahan pada dalam dirinya yang mengakibatkan si anaknya itu tidak bisa melakukan segala aktivitasnya itu secara normal gitu. Kayak dia mau berolahraga yang awalnya harus melakukan ini dan itu, tapi karena dampak dari stunting ini dia kayak baru melakukan gerakan pemanasan saja sudah kecapean gitu, dan itu akan merugikan si anak tersebut dalam berolahraganya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang Anda lakukan terkait konsep DAP, yaitu Developmentally Appropriate Practice dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi apa itu DAP gitu? DAP itu adalah merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan, kemudian perkembangan si anak, kemudian memberikan proses pembelajaran yang patut dan menyenangkan, interaktif, kemudian aplikatif dan konstruktif gitu. Nah, prinsip dari DAP ini tuh diterapkan mengandung asumsi bahwa kurikulum, interaksi anak dan orang tua atau guru, kemudian interaksi sekolah dan rumah, serta penilaian harus sesuai dengan prinsip DAP. Nah, berdasarkan hal tersebut, prinsip DAP itu mengembangkan contoh pembelajaran yang patut, sesuai dan dengan perkembangan si anaknya gitu. Nah, kemudian contoh untuk pembelajarannya itu kalau menurut saya yaitu ya dengan mengadakan adanya bimbingan positif, kemudian pengalaman belajar yang melalui situasi nyata gitu, kemudian memilih bahan belajar yang sesuai dengan minatnya, lalu pengembangan keterampilan bahasa dan komunikasi, lalu melalui kegiatan berbicara gitu, atau mendengarkan seperti diskusi, kemudian kerja kelompok, dan ya seperti bercakap-cakap seperti itu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.